apa sih Pak yang paling menarik dan unik di buku ini? Kemudian apa sih Pak yang menjadi pembeda dengan buku-buku SDM lainnya? Matahari masih tampak malu-malu menampakkan diri. Di segala penjurusan Nusantara, para pengawas tempat pemungutan suara sudah menampakkan diri dengan datang ke tempat pemungutan suara di wilayah tugas masing-masing. Dari 35 kabupaten kota itu menceritakan kisahnya masing-masing yang berkaitan dengan regulasi. Kinerja hebat tidak lahir dari satu individu, melainkan dari semangat bersama untuk terus melayani, memperbaiki, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast resmi Bawaslu Kabupaten Tegal. Bersama saya Dian Rahmawati, staf CPNS Bawaslu Kabupaten Tegal. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang kinerja SDM pada buku SDM dengan narasumber dari internal Bawaslu Kabupaten Tegal. Beliau adalah Bapak Farid Bani Adam, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Mbak Dian. Bagaimana nih kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat luar biasa Mbak Dian. Alhamdulillah ya Pak. Pak Farid mohon berkenan untuk menyapa sahabat Bawaslu terlebih dahulu Pak. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jadi di episode pada kali ini Bawaslu Kabupaten Tegal kembali hadir dengan tema kinerja SDM di buku SDM pemilihan, khususnya di pemilihan tahun 2024. Iya Pak. Sahabat Bawaslu, beliau Pak Farid akan menjelaskan terkait dengan tema kita pada hari ini tentang bagaimana sih penilaian kinerja SDM, kemudian apa aja sih akan dibahas pada buku ini. Baik Pak Farid, sebelum diskusi lebih lanjut nih Pak, boleh Bapak jelaskan secara singkat saja Pak mengenai buku kinerja SDM ini, kemudian apa sih Pak yang menjadi poin-poin yang menjadi sorotan utamanya nih Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Dian. Jadi tematik pada podcast hari ini membahas tentang kinerja khususnya badan ad hoc yang ada di Jawa Tengah. Jadi poin-poin penting yaitu kinerja dalam tahapan pembentukan badan ad hoc, baik itu di Panwaslu Kecamatan, kemudian Panwaslu Kelurahan Desa, kemudian yang ketiga adalah pengawas TPS, dan yang terakhir selain pembentukan badan ad hoc itu juga ada dinamika pengawas ad hoc di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Mungkin itu sedikit gambaran di buku ini Pak. Iya Pak Farid. Pak Farid tadi kan sudah dijelaskan secara singkat nih Pak mengenai isi dari buku tersebut. Sebenarnya apa sih Pak judul dari buku itu? Judul ini buku ini berjudul Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah Mbak. Judulnya cukup unik dan menarik ya Pak. Oke. Pak, boleh dijelaskan apa sih Pak arti atau makna di balik judul buku itu? Kemudian apa sih alasannya memilih judul itu Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi memang sangat unik untuk judul buku yang diterbitkan oleh Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah ya Mbak. Kalau kita mencari kata di Kamus Bahasa Indonesia, eviden itu nampaknya tidak ditemukan karena eviden ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ya, artinya adalah jelas, nyata atau tampak. Jadi secara garis besar eviden ini merupakan fakta, bukti kinerja dari pengawas ad hoc. Seperti yang kita ketahui kan pengawas ad hoc di Bawaslu itu terdiri dari 3 keluarga ya.
yang di kecamatan, kemudian yang di desa, kemudian yang terakhir yang di TPS. Sebutannya adalah Panwascam, Panwaslu Kelurahan Desa, dan PTPS. Ini berbicara tentang pengawas ad hoc khusus yang di tahapan pemilihan. Jadi Provinsi Jawa Tengah sudah menerbitkan juga buku yang sama di edisi pemilu tahun 2024. Ini mencoba kembali memotret di masa pemilihan tahun 2024 khususnya di Jawa Tengah. Ini juga merupakan gambaran dari pengawas ad hoc itu sendiri, kinerja mereka, pembentukan yang dilakukan oleh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, sekaligus kisah-kisah yang unik, yang menarik yang diceritakan oleh Bawaslu kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, Mbak. Oh gitu Pak. Pak, kalau boleh tahu siapa sih Pak penulis buku itu? Kemudian kapan nih Pak diterbitkannya buku Eviden Pengawas Ad Hoc ini Pak? Ya, jadi sebelum saya jelaskan tentang penulis, di bagian daftar isi ini kan terdiri dari beberapa susunan ya. Kita berbicara soal pembina dulu ya. Pembina yaitu ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penanggung jawab itu adalah PLT Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Tri Adianto Bai. Pertanyaan yang berkaitan dengan tadi yang Mbak Dian sampaikan, yaitu penulis di sini adalah Pak Kordiv Bapak Muhammad Rofiuddin ya, beserta Koordinator Divisi SDM OD Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2023 sampai 2028 dan Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah periode 2023 sampai 2028. Itu penulisnya, Mbak. Pak Farid, biar kebayang juga nih Pak sama pendengar, buku ini terdiri dari berapa bab sih Pak? Kemudian kira-kira total halamannya itu berapa Pak? Tebal nggak sih Pak bukunya? Oh, buku ini sangat tebal ya Mbak. Ya, sangat layak untuk dijadikan referensi di pemilihan tahun 2024. Halamannya ada 262 ditambah ada halaman depan itu sampai halaman 6. Kemudian buku ini diterbitkan di cetakan pertama pada bulan April tahun 2025, Mbak. Selanjutnya nih Pak, kalau boleh diceritakan secara lebih lanjut dari bab pertama sampai dengan akhir itu isinya apa aja Pak? Mungkin bisa secara garis besarnya saja Pak, biar kita dapat gambaran utuh tentang buku ini. Ya, maaf tadi lupa pertanyaan seputar daftar isi ya. Jadi buku ini ada 5 bab garis besar Mbak. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab 2 SDM dan organisasi Panwaslu Kecamatan, bab 3 SDM dan organisasi Panwaslu Kelurahan Desa, bab 4 SDM dan organisasi pengawas TPS, dan yang terakhir bab 5 itu dinamika pengawas ad hoc di kabupaten kota. Itu secara garis besar daftar buku Eviden Pengawas ad hoc pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Tiap bab itu mempunyai kisah tersendiri Mbak ya. Di bab 1 itu di pendahuluan di sana dideskripsikan secara epik ilustrasi kinerja pengawas TPS. Namun pada intinya di bab 1 itu bercerita tentang data dan fakta yang berkaitan di perolehan suara, khususnya di pemilihan. Kalau kita berbicara di pemilihan di Jawa Tengah kan ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Lah itu diceritakan di sana. Di bab 1 misalnya di situ dimulai dengan kata-kata yang ilustratif begitu, deskriptif. Pagi itu 27 November 2024 matahari masih tampak malu-malu menampakkan diri begitu. Di segala penjurusan Nusantara para pengawas tempat pemungutan suara TPS sudah menampakkan diri dengan datang ke tempat pemungutan suara di wilayah tugas masing-masing. Jadi ini gambaran tugas PTPS ketika mau melaksanakan
tugasnya ke TPS. Nah, di bab 1 itu juga selain data tentang perolehan suara, juga di sana ditampilkan data fakta tentang jumlah misalnya DPT, pengguna hak pilih, jumlah dalam DPT, jumlah hak pilih dalam DPTB, dan hak pilih di DPK. Itu di seluruh provinsi Jawa Tengah dan di masing-masing kabupaten kota. Jadi dari 35 kabupaten kota itu juga di sana ditampilkan, juga termasuk jumlah TPS-nya, Mbak. Ya, Komplit ya, Pak, itu dijelaskan. Juga pasangan calon yang diajukan di masing-masing kabupaten juga ditampilkan. Jadi di bab 1 itu berbicara seputar itu, Mbak. Kemudian kita berbicara ke masalah yang kedua, yaitu di bab 2. Ini berkaitan dengan SDM dan organisasi Panwaslu Kecamatan. Ini merupakan kinerja pembentukan badan ad hoc yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah, khusus untuk pembentukan Panwaslu Kecamatan. Jadi rekap dari Provinsi Jawa Tengah itu ditampilkan, juga rekap di masing-masing kabupaten kota, Mbak. Jumlah panwascamnya berapa, jumlah laki-lakinya berapa persen, ada berapa perempuannya berapa persen, berapa totalnya, itu juga ditampilkan, Mbak. Lengkap ya, Pak. Iya, yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, itu juga ditampilkan. Ini dalam rangka memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan di Panwascam, Mbak. Itu yang ditampilkan di bab 2 ya. Bab 1 dan bab 2 ini juga dilengkapi dengan berbagai macam foto-foto yang menarik, Mbak. Kemudian bab yang ketiga ini berbicara soal Panwaslu Kelurahan Desa atau yang kita sebut dengan PKD. Ya, ini juga masih hampir mirip ya dengan bab 2. Karena kan bab 2 berbicara soal pembentukan Panwaslu Kecamatan. Ini bab yang ketiga berbicara soal Panwaslu Kelurahan Desa. Ini juga pembentukan yang diselenggarakan oleh 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Iya. Rekap yang ada di provinsi juga ditampilkan mulai dari tahapan pembentukan, kemudian data-data laki-laki pendaftar berapa, perempuan berapa, persentasenya berapa, tamatan S1 berapa, begitu, SD berapa, SMA berapa, D1, D3 berapa, totalnya berapa, itu ditampilkan semua, Mbak, di bab yang berkaitan dengan Panwaslu Kelurahan Desa. Pun sama dengan bab yang berbicara soal pembentukan PTPS. Ini juga merupakan data fakta yang ada yang berkaitan dengan proses pembentukan rekrutmen pengawas TPS yang ada di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, sehingga rekapan yang ditampilkan di sini yaitu rekapan dari semua kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Pun sama, hampir kisahnya mirip dengan pembentukan Panwascam, kemudian pembentukan PKD. Yang terakhir ini mungkin yang unik ya, Mbak. Di bab 5 ini ada dinamika pengawas ad hoc di kabupaten kota seluruh Jawa Tengah, Mbak. Jadi ini kisahnya sangat unik, sangat menarik ya. Dari 35 kabupaten kota itu menceritakan kisahnya masing-masing yang berkaitan dengan regulasi. Jadi kan kalau bab 1, 2, 3, 4 itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Lah, di balik tugas pengawasan itu ada kisah-kisah yang menyelimutinya, Mbak. Itu kisah-kisah yang dihadapi oleh pengawas ad hoc di kabupaten kota yang sangat unik, sangat menarik dan diceritakan di buku ini.
kisah ini juga ditampilkan di film yang berkaitan dengan pemilihan tahun 2024, Mbak. Tapi untuk film ini tidak semuanya ditampilkan. Kalau kisah ini di buku ini semuanya dikisahkan. Begitu ya, Mbak. Dari penjelasan Pak Farid tadi, sepertinya bukunya ini sangat menarik dan unik ya, Pak. Iya. Kalau menurut Pak Farid nih, apa sih Pak yang paling menarik dan unik di buku ini? Kemudian apa sih Pak yang menjadi pembeda dengan buku-buku SDM lainnya itu, Pak? Ya, yang menurut saya pribadi yang unik, yang pertama adalah kisahnya, Mbak. Kisah yang dialami oleh pengawas ad hoc di kabupaten kota yang khususnya ada di Jawa Tengah. Jadi tidak semua pengawas ad hoc mengalami peristiwa yang dialami seperti yang dikisahkan dalam buku ini, Mbak. Kemudian yang kedua yang menurut saya yang menarik adalah data fakta yang disajikan, Mbak. Jadi kan untuk mengolah data itu kan tidak sembarangan ya. Data itu kan sifatnya harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ini data yang menyangkut lembaga. Jadi harus betul-betul data itu ya sesuai. Ya. Misalnya untuk tingkat pendidikan dari mulai SMA, S1, D3, pendaftarnya berapa, laki-lakinya berapa, itu tersaji dengan sangat bagus sekali. Ya, kemudian wawancaranya berapa, wawancara tempatnya di mana, tanggal berapa, itu juga disajikan di sana. Laki-laki perempuan totalnya berapa. Kemudian yang menurut saya yang menarik adalah penyajian buku ini di samping kalimat-kalimat ilustrasinya juga dilengkapi dengan foto-foto yang menurut saya juga sangat bagus sekali, sangat menarik, yang merupakan pilihan dari kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, Mbak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan keunikan di buku Eviden Pengawas Ad Hoc ini, Mbak. Ya, Pak Farid, selanjutnya apa sih Pak relevansi atau kaitannya isi buku ini dengan kejadian nyata di lapangan nih, Pak? Ya, oke. Jadi buku ini sangat berkaitan sekali khususnya dengan salah satu divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu divisi SDM Organisasi dan Diklat, di mana salah satu tugas wewenang dan kewajiban dari divisi SDM Organisasi dan Diklat ini adalah membentuk pengawas ad hoc, Mbak. Pengawas ad hoc seperti yang tadi saya sampaikan terdiri dari pengawas Panwaslu Kecamatan, kemudian Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS. Di sini ada semacam report ya, semacam laporan, semacam gambaran tentang kinerja dari SDM yang ada di Jawa Tengah. Itu berkaitan dengan pembentukan badan ad hoc itu sendiri, begitu, Mbak. Mulai dari tahapan rekrutmen sampai mereka terpilih dan dilantik. Baik Pak Farid, boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak Pak kinerja tersebut khususnya di Bawaslu Kabupaten Tegal ini, Pak? Ya, oke. Berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Tegal ini bisa kita mulai di organisasi Panwaslu Kecamatan dulu ya, Mbak, di Panwascam. Seperti yang kita ketahui, sebelum ke PKD maupun PTPS yang pertama kali dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk membantu tugasnya adalah Panwaslu Kecamatan atau Panwascam. Panwascam ini terdiri dari 3 pimpinan, kemudian juga didampingi oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Untuk Kabupaten Tegal, di sini bisa dilihat atau nanti bisa dibuka, dibaca di halaman 30 yang berkaitan dengan Panwaslu Kecamatan. Yang pertama adalah jumlah Panwascam. Untuk Kabupaten Tegal itu di pemilihan itu totalnya adalah 54, dengan jumlah laki-laki 43 dan jumlah perempuannya adalah 7, yakni 86% dan 14
persen begitu. Totalnya adalah 54 begitu. Jadi 54 ini merupakan jumlah panwascam secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Tegal ya. Oke, Pak. Ya, 54 dengan rincian laki-laki 43 orang dan perempuannya adalah 7 orang begitu. Itu untuk jumlah yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian jumlah peserta yang hadir yang ada di Kabupaten Tegal itu kita bisa juga melihat di halaman 33 ya, Kabupaten Tegal. Itu ada jumlah peserta yang hadir sebanyak 48 dan yang tidak hadir adalah sebanyak 2 orang. Kemudian kan di pemilihan ini ada kategori exiting, ada juga yang pendaftar baru. Jadi exiting itu yang mempunyai masih keterikatan dengan panwascam di masa pemilu begitu. Yang exiting yang masih memenuhi syarat di Kabupaten Tegal itu yang laki-laki ada 28, kemudian perempuan 5, totalnya adalah 33 orang sebanyak 61,11%. Kemudian yang di Kabupaten Tegal ada 54, terdiri dari yang memenuhi syarat untuk exiting adalah 33, kemudian yang pendaftar barunya adalah 21. Itu untuk bicara masalah Panwaslu kecamatan ya. Kemudian yang ini penelitian berkas kebutuhan yang pendaftar baru untuk Kabupaten Tegal ada 21 laki-laki mendaftar, itu ada sekitar 105, kemudian perempuan 36, totalnya adalah 141 begitu. Itu untuk pendaftarnya. Kemudian Kabupaten Tegal itu juga merupakan salah satu kabupaten yang melakukan perpanjangan ya Pak, karena setelah diadakannya pendaftaran penerimaan berkas kan ada beberapa kuota yang tidak terpenuhi, sehingga kemudian Kabupaten Tegal ini melakukan perpanjangan. Itu untuk Panwaslu kecamatan. Ini hampir sama dengan nanti rekrutmen yang berkaitan dengan PKD maupun PTPS. Kemudian kategori misalnya pendidikan, Kabupaten Tegal untuk SMP 0, SMA 57, D1 sampai D2 itu 5 orang, D3 14 orang, S1 111 orang, S2 10 orang, S3 kosong, sehingga totalnya adalah 197 orang. Itu untuk kategori pendidikan. Ada juga kategori umur Mbak, yang di bawah 17 tahun tidak ada, 17 sampai 20 tahun itu tidak ada, yang 21 sampai 24 itu ada 27 orang, 25 sampai 35 itu 83 orang, 36 sampai 50 itu 81 orang, kemudian 50 sampai ke atas itu 6 orang, sehingga totalnya ada 197. Itu untuk usia rekrutmen Panwaslu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal Pak. Begitu. Baik Pak Farid, ini terakhir ya Pak. Ya. Ini yang paling penting nih Pak. Bagaimana sih Pak cara kita mendapatkan buku ini? Jadi sahabat Bawaslu dimanapun berada, khususnya sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Tegal, perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan, salah satunya adalah buku yang berkaitan dengan kinerja, khususnya yang ada di Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Mbak. Jadi buku ini merupakan salah satu dari serangkaian buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Untuk buku ini berjudul Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Mungkin pemirsa bisa didapatkan secara online Mbak. Ya, beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan
bukunya diterbitkan dari edisi pemilu banyak sekali. Nah, ini diterbitkan dalam jumlah yang terbatas, jadi sahabat Bawaslu yang belum mendapatkan, belum bisa membaca buku ini bisa nanti mengunduhnya secara online. Bisa juga mengunjungi media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, karena di sana sudah ada flyer tentang launching buku Eviden Pengawas Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Itu Mbak. Baik Pak Farid, terima kasih atas pembahasan yang sangat menarik ini ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Sahabat Bawaslu, demikian pembahasan kita pada hari ini. Sahabat Bawaslu jangan ragu ya untuk mendapatkan secara langsung buku ini untuk memahaminya lebih dalam lagi ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Farid atas waktunya Ya, dan sama-sama Mbak. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan podcast kita sampai dengan akhir. Saya Dian Rahmawati, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.